Karena lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki kekasihnya, atau yang kita kenal dengan nama kasus Vina Cirebon, ternyata belum juga menemukan titik terang. Kayaknya kasusnya makin kesini makin rumit atau cenderung complicated. Walaupun awalnya kita sebagai masyarakat itu sempat lega atau gembira karena penyidik Polres Cirebon itu menyatakan sudah menangkap 1 daftar pencarian orang atau DPO dari 3 DPO yang dicari-cari selama 8 tahun. Tetapi setelah penyidik Polres Cirebon menunjukkan DPO yang ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka tersebut, kita sebagai masyarakat justru menjadi ragu kalau DPO yang ditangkap itu atau ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka tersebut itu memang pelaku yang sebenarnya. Karena selain orang tersebut itu sama sekali tidak mirip dengan ciri-ciri DPO yang pernah dikeluarkan oleh penyidik Polres Cirebon pada tahun 2016, tanpa bermaksud mendiskreditkan profesi dari orang tersebut sebagai kuli bangunan yang konon katanya mempunyai motor bebek, tidak mungkin orang tersebut menjadi ketua geng motor dan susah ditangkap selama 8 tahun. Apalagi si DPO tersebut sebelumnya sudah pernah diperiksa pada tahun 2016, tapi kemudian dilepas oleh pihak penyidik. Artinya, tidak cukup bukti untuk dapat menetapkan orang tersebut sebagai tersangka pada tahun 2016 yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana penyidik bisa menangkap, menahan dan menetapkan orang tersebut sebagai tersangka? Bukankah untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus ada minimal 2 alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup? Hal yang perlu menjadi catatan buat kita semua, berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Yaitu ada 5, ada keterangan saksi, ada juga keterangan ahli, ada juga surat, ada juga petunjuk, dan termasuk juga keterangan terdakwa. Jadi dalam kasus ini apakah sudah terpenuhi sampai-sampai kemudian penyidik bisa menetapkan orang tersebut sebagai salah satu tersangka pembunuhan? Jangan sampai 2 alat bukti itu hanya sekedar berupa ijazah sekolah atau katakanlah akte kelahiran atau dokumen-dokumen lainnya yang menyatakan kalau memang orang tersebut memang benar bernama Peggy Setiawan. Jadi buktinya harus jelas-jelas berkaitan dengan kejadian pembunuhan. Misal, ada nggak sih bukti CCTV di TKP atau sidik jari atau jejak di tubuh korban atau hasil penelusuran kalau pada saat kejadian si orang tersebut itu ada di tempat kejadian perkara atau TKP, bukan ada di Bandung. Penyidik kan bisa mencari bukti ini, apalagi zaman itu sudah ada HP atau medsos. Bisa dilacak kok di mana posisi orang itu pada saat kejadian tersebut itu terjadi. Anehnya lagi, selanjutnya penyidik menghapus 2 daftar DPO sebelumnya yang telah dikeluarkan penyidik. Alasannya, keterangan yang menyatakan ada 3 DPO diberikan secara asal-asalan. Padahal 3 nama dalam DPO itu merupakan fakta persidangan dan tertuang dalam putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di pengadilan. Untuk saksi-saksi atau tiba-tiba keluar menjadi saksi dadakan, hati-hati kalau sampai Anda memberikan keterangan palsu. Anda juga bisa dipidana penjara karena ini menyangkut nasib dan nama baik seseorang. Buat media, tolong jangan kasih panggung orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Apalagi orang yang memberikan keterangan hanya untuk pansos. Kredibilitas media Anda dipertaruhkan loh. Jangan hanya untuk sekedar mengejar rating. Kita sebagai masyarakat sangat berdasar kalau kita berharap jangan sampai kalau ternyata orang tersebut hanya kemudian dijadikan tumbal dalam kasus ini.
agar masyarakat tenang, atau bahkan seperti dugaan masyarakat sebagian hanya untuk menutupi pelaku yang sebenarnya yang diduga sebagai anak mantan pejabat daerah, atau ada dugaan terduga pelaku yang sebenarnya masih bebas, masih merupakan seorang keluarga atau kerabat dari mantan petinggi Polri dengan pangkat bintang atau jenderal. Fokus saya di sini adalah jangan sampai kasus Sengkon dan Karta kembali terulang. Artinya, jangan sampai ada kasus Sengkon dan Karta jilid 2. Sudahlah dihukum bersalah akibat proses hukum dan pengadilan yang sesat, tapi kemudian belakangan hari ternyata muncul pelaku yang sebenarnya, yang tidak lain adalah keponakan dari Sengkon sendiri. Jadi, dasar aparat penegak hukum pada dalam kasus Sengkon dan Karta itu memproses hukum Sengkon dan Karta hanya karena sebelum meninggal, pasangan suami istri yang ditemukan terbunuh itu sempat menyebutkan nama Sengkon. Dan setelah keponakan Sengkon kemudian mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya, kita jadi paham kalau kemungkinan pada saat itu, sebelum meninggal, sang istri korban pembunuhan mau menyampaikan bahwa pelaku pembunuhannya adalah kerabat dari Sengkon atau ponakan dari Sengkon, tapi bukan Sengkon. Ironisnya lagi, sudahlah Sengkon dan Karta sempat dihukum penjara atas kasus pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya, malah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Sengkon dan Karta kepada negara karena salah tangkap dan salah hukum tidak dikabulkan sampai akhir hayat atau meninggalnya Sengkon dan Karta. Walaupun memang karena kasus ini lahirlah upaya hukum peninjauan kembali atau PK sebagai cara atau mekanisme pengujian atas putusan pengadilan di tingkat terakhir. Kembali ke kasus Vina dan Eki atau Vina Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, jangan hanya karena orang yang ditangkap tersebut itu mempunyai nama yang mirip, yaitu Egi atau Pegi, lantas kemudian aparat penegak hukum atau pihak kepolisian kemudian memproses hukum orang tersebut. Ingat, seluruh perhatian kita sebagai masyarakat atau netizen ikut mengawal kasus ini. Apalagi orang yang ditangkap dan ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka itu tidak pernah terlibat dalam satu tongkrongan atau circle pembunuhan. Justru orang-orang yang diduga terlihat dalam satu circle dari korban atau dalam hal ini almarhum Vina dan Eki belum diproses hukum dan bebas berkeliaran di luar sana. Apalagi terbaru 8 terdakwa yang sudah dihukum oleh pengadilan, termasuk salah satunya satu terdakwa yang sudah dinyatakan bebas, mengaku kalau dalam kasus ini mereka bukanlah sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Kalaupun dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, mereka sempat mengaku sebagai pelaku pembunuhan, itu hanya karena semata-mata pengakuan itu karena mereka terpaksa agar tidak mendapatkan intimidasi atau katakanlah penyiksaan atau kekerasan dari aparat penegakan hukum saat itu. Mari kita menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Saya hanya mengingatkan, ada gium hukum yang menyatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. So, dituntut profesionalisme dari penyidik dalam penyidikan kasus ini karena pertaruhannya adalah nama baik institusi dari Polri, termasuk nama baik Kapolri ke depannya. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.